Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya dan tetap bersemangat. Apakah anak hebat sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Simak ya videonya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, kelas 1 SD dengan materi pengalaman kebersamaan, ungkapan perkenalan diri dan keluarga besar, serta mengukur panjang benda. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video, peserta didik dapat menceritakan kegiatan bersama keluarga besarnya serta mampu menunjukkan penggunaan kosakata ungkapan perkenalan keluarga besar dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. Dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik, menceritakan pengalaman mendata anggota keluarga di rumah berdasarkan kedudukannya dengan baik dan lancar. Nah, sekarang lihat, ini ada gambar apa? Iya, ini gambar keluarga Udin yang sedang berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Nah, sekarang ayo bercerita dengan mengirim voice note kepada bapak atau ibu gurumu tentang kegiatan kalian berkumpul bersama keluarga besar. Nah, yuk perhatikan pertanyaan berikut. 1. Apakah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Kapankah itu? 3. Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Nah, ceritakan ya pengalamanmu berkumpul bersama keluarga dengan menjawab pertanyaan tersebut. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Yuk sekarang perhatikan, ada Udin yang sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Selamat pagi, namaku Udin, ayahku bernama Rahmat. Nah, ini merupakan kalimat perkenalan karena Udin memperkenalkan namanya dan juga memperkenalkan nama ayahnya. Jadi kalimat perkenalan adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu kepada orang lain. Nah, untuk lebih pahamnya, ayo kita berlatih. Nah, pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda checklist pada kotak 1. Halo, siapa namamu? Apakah ini kalimat perkenalan? Ya, benar. Ini bukan kalimat perkenalan, tapi ini adalah kalimat pertanyaan. Yang kedua, perkenalkan, ini kakakku bernama Mutia. Apakah ini kalimat perkenalan? Ya, betul. Ini adalah kalimat perkenalan. Nah, yang ketiga, siapa nama ibumu? Apakah ini kalimat perkenalan? Ya, bukan. Ini adalah kalimat pertanyaan. Yang keempat, halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Apakah ini kalimat perkenalan? Ya, betul. Ini adalah kalimat perkenalan. Nah, kemudian terakhir, bolehkah aku tahu siapa namamu? Apakah ini kalimat perkenalan? Ya, bukan. Ini adalah kalimat pertanyaan. Nah, untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD.
Nah, sekarang ayo mengamati. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Nah, lihat, Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, seperti yang digunakan Udin, yaitu menggunakan jengkal tangan. Nah, kira-kira anggota tubuh apa lagi ya yang bisa digunakan untuk mengukur suatu benda? Nah, diskusikan dengan temanmu. Selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Nah, di sini kalian jawab ya. Ayo. Kemudian selanjutnya, untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD. Nah, di sana kalian sama dengan orang tuamu di rumah, ukurlah benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. 1. Gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Contoh, misalkan ada pensil, kalian ukur dengan jengkal tangan kalian. Dapat berapa? Misalnya dapat 1 jengkal, tuliskan di tabel. Nah, selamat mengerjakan. Kemudian jawablah pertanyaan. Benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Silakan dijawab ya. Kemudian, apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Nah, menurut kalian bagaimana? Nah, kemudian yang keempat, apa alasannya? Yang kelima, selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apa itu? Ya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian tadi mengukur menggunakan jengkal, kira-kira apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Ya, jengkal itu merupakan alat ukur tidak baku. Mengapa dikatakan tidak baku? Karena antara jengkal Udin dengan jengkal kakeknya berbeda. Antara jengkal satu orang dengan jengkal yang lain berbeda. Maka jika kita menggunakan jengkal, hasilnya antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Nah, kemudian apakah ada benda lain yang dapat digunakan untuk mengukur panjang? Ayo, apakah ada? Iya, paku atau korek api dapat kita gunakan untuk mengukur panjang. Paku dan korek api juga merupakan satuan panjang tak baku, di mana jika kita mengukur panjang menggunakan paku, hasilnya akan berbeda dengan kita mengukur menggunakan korek api. Satuan panjang tak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Nah, kita dapat mengukur dengan alat tubuh seperti jengkal, langkah, depa, juga bisa dengan telapak kaki. Kemudian dapat juga mengukur dengan benda seperti menggunakan paku, korek api, peniti, ataupun klip kertas. Yuk lihat, ada gambar siapa itu? Benar, ada gambar kakeknya Benny. Ayo mengamati. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Ceritakan di depan kelas mengenai pengalamanmu. Bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Nah, ayo sekarang kalian bercerita ya dengan mengirim voice note kepada bapak ibu gurumu tentang pengalamanmu bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Selamat mengerjakan.
Nah, kalian dapat bercerita dengan memperhatikan pertanyaan berikut. Siapa yang ditanya? Apa nama panggilan di keluarga? Apa pekerjaannya? Apa beliau sudah berkeluarga? Dan siapa saja anggota keluarganya? Semoga kalian berhasil ya. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini. Sampai jumpa besok ya. Tetap semangat. Thanks for watching. See you on my next video. Jangan lupa di subscribe, dan jika berkenan di like, diberi komennya, dan di share videonya. Dadah.